Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. It's not a secret I tried to so funny, girl. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hai, di sini saya Danesa akan menjelaskan tentang teori produksi jangka pendek. Nah, teori produksi jangka pendek itu apa sih? Nah, untuk pengertiannya merupakan periode waktu di mana setidaknya ada satu faktor produksi yang tetap atau tidak dapat diubah. Biasanya diubah dengan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, faktor yang produksi yang tetap itu biasanya seperti modal. Modalnya itu kayak tanah, terus bangunan, mesin, dan peralatan, dan lain-lain. Nah, untuk yang dapat diubah, yaitu ada tenaga kerja, bahan baku, dan bahan penolong, dan lain-lain. Nah, fungsi produksi jangka pendek. Fungsinya itu adalah mengasumsikan bahwa ada satu faktor produksi yang tetap, dan ada satu faktor produksi yang variabel. Biasanya ditulis dengan rumus Q sama dengan F kecil, buka kurung, L besar, K besar, tutup kurung. Yang keterangannya merupakan Q sama dengan jumlah output, L sama dengan jumlah tenaga kerja atau faktor produksi variabel. Terus K sama dengan jumlah modal atau faktor produksi tetap. Lalu untuk F sendiri adalah fungsinya. Nah, apa aja produksi jangka pendek? Nah, produktivitas jangka pendek dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas rata-rata dan produktivitas marginal. Produktivitas rata-rata itu sendiri merupakan rasio antara jumlah output dan input, sedangkan produktivitas marginal adalah tambahan output yang dihasilkan oleh tambahan satu unit input. Produktivitas rata-rata tenaga kerja atau APL merupakan rasio antara jumlah output dengan jumlah tenaga kerja, yang dimana dirumuskan sebagai berikut. APL sama dengan Q dibagi L, yang dimana Q adalah jumlah output dan L adalah jumlah tenaga kerja. Produktivitas marginal tenaga kerja atau MPL adalah tambahan output yang dihasilkan oleh tambahan satu unit tenaga kerja, yang dirumuskan sebagai MPL sama dengan delta Q dibagi delta L, yang dimana delta Q adalah perubahan output dan delta L adalah perubahan tenaga kerja. Hukum hasil progresif menurun atau law of diminishing returns adalah hukum ekonomi yang menyatakan bahwa jika satu faktor produksi tetap dan faktor produksi lainnya ditambah secara terus-menerus, maka pada suatu titik tambahan output yang dihasilkan akan semakin menurun. Hukum ini berlaku dalam jangka pendek karena ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Hukum hasil progresif menurun dapat dilihat dari grafik produktivitas marginal tenaga kerja. Pada awalnya, produktivitas marginal tenaga kerja akan meningkat karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Namun, setelah mencapai titik maksimum, produktivitas marginal tenaga kerja akan menurun karena adanya kemacetan dan kesulitan koordinasi.